Siapa yang tidak mengenal mie instan? Hidangan murah dan mudah untuk disajikan ini sangat terkenal di mana-mana. Bayangkan saja, setidaknya ada 103 miliar porsi mie instan yang dikonsumsi masyarakat dunia setiap tahun. Dan Indonesia adalah konsumen mie instan terbesar kedua di dunia setelah Cina. Reputasi cita rasa mie instan asli Indonesia bahkan makin kesohor ketika pada tahun 2019, salah satu merek mie instan paling populer dengan cita rasa barbecue chicken dinobatkan sebagai mie instan terbaik dan paling enak di dunia. Mantap pokoknya. Gemaran masyarakat dalam mengkonsumsi mie instan sejatinya tak bisa dilepaskan dari keberadaan tempat makan mie yang disebut Warmindo. Bahkan katanya nih, makan mie instan di Warmindo akan terasa jauh lebih enak jika dibandingkan masak sendiri di rumah. Beneran nggak tuh? Lebih seringnya di rumah, tapi lebih enaknya di Warmindo. Nggak tahu kalau buatan orang tuh lebih enak ya. Kalau di rumah kan buatan sendiri, itu rasanya kayak biasa aja. Kalau saya sih lebih suka di luar ya, soalnya sambil nongkrong bareng teman-teman juga, bisa ngobrol-ngobrol, sambil bercanda-bercanda gitu. Mie instan pertama kali tercipta pada tahun 1958. Penemunya adalah Momofuku Ando, seorang pengusaha kelahiran Taiwan yang pindah ke Osaka, Jepang untuk membuka toko pakaian. Ando kemudian menjadi warga negara Jepang setelah menikah dengan Masako Ando di tahun 1966. Sebelum terciptanya mie instan, masyarakat Jepang sangat menyukai hidangan mie tradisional yang disebut ramen. Ramen menjadi makanan murah dan paling banyak dikonsumsi buruh pekerja miskin yang terdampak Perang Dunia Kedua. Setiap hari, nampak antrian panjang para buruh di kedai-kedai ramen untuk sekedar mengisi perutnya. Ando lalu berpikir untuk menciptakan versi cepat saji dari ramen. Setiap hari selama 1 tahun, Ando bereksperimen menggunakan tepung gandum dari Amerika untuk membuat ramen instan. Ketika itu Momofuku Ando ini menemukan pertama tuh mie instan itu. Nah, sebenarnya mie instannya berbedanya di mana sama mie-nya yang dibuat oleh orang Tiongkok. Karena dia membedakan kalau mie ini kan mie rebus ya yang Tiongkok. Nah, mie instan pertama itu dibuat itu dari mie kering. Nah, karena apa? Dari gandumnya itu dibuat mie-nya agak lebih tebal. Lalu dia kalau dulu kan langsung rebus ya, kalau dari mie yang pertama yang di Tiongkok itu, dia nggak disaring lah. Jadi kalau ibaratnya kalau makanan-makanan yang tadi airnya semuanya disaring, lalu bumbunya diambil dari mana? Bumbu-bumbu kering. Keuletan Ando akhirnya membuahkan hasil dengan terciptanya mie instan pertama yang disebut chicken ramen. Dibuat dengan cara mengeringkan mie yang telah dikukus dan dibumbui dalam minyak panas. Ando lalu mulai memproduksi massal mie instannya. Pada masa itu, produk buatan Ando terkenal dengan sebutan ramen ajaib lantaran hanya butuh waktu 2 menit saja untuk membuat ramen siap dinikmati. Tahun 60-an, industri mie instan selanjutnya berkembang pesat di Jepang. Produk-produk baru dengan aneka rasa terus saja bermunculan. Inovasi mie instan dalam kemasan cup kemudian tercipta di tahun 1971. Foam yang memang sudah tersendiri ya, yang memang dibuat dari alat-alat yang barang higienis kan seperti itu. Nah, cuma pertanyaannya adalah cup ini memang dibangunnya itu untuk kegunaan fungsinya seperti apa? Seperti jangkauan bisa berapa lama gitu ya, gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat sekarang yang dibuat oleh si Ando itu cup-cupnya itu untuk jangkau panjang gitu. Jadi mereka sudah dibuat konsep, ini nanti kalau misalnya dibangun seperti ini, nanti kalau untuk ekspornya seperti apa. Secara cepat, mie instan menyebar ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. 5 prinsip yang Ando terapkan menjadi kunci dari kepopuleran mie instan, yaitu harga yang terjangkau, kenyamanan, keamanan, kebersihan, lama penyimpanan, dan kelezatan. Fleksibilitas dari mie instan juga membuatnya bisa menyatu dengan bahan masakan lokal dan rasa tradisional.
masuk di Indonesia itu kan sekitar tahun 68. Kondisinya berbeda pada saat itu. Masyarakat kita belum begitu mengenal makanan mie itu, belum sebagai favorit lah. Gitu. Nah ketika itu masyarakat kita itu baru mengatakan bahwa mie itu kayak mie tradisional, mie-nya orang Tiongkok gitu ya. Tapi yang semacam mie yang sekarang, mie instan sekarang itu belum banyak. Dia kayaknya kelihatan kayak semacam mewah. Jujur aja gitu ya, saya waktu saya lihat SD, SMP, orang makan mie hebat ya. Hebat ya. Padahal kalau sekarang kan udah kebutuhan yang biasa-biasa aja, mau sampai pelosok. Nah, tapi dulu nggak gitu. Makanan itu kayaknya orang tertentu aja gitu ya. Kepopuleran mie instan di Indonesia tak bisa dipisahkan dari jasa pemilik warung Burjo asal Kuningan, Jawa Barat yang sekarang dikenal dengan Warmindo. Merujuk pada satu merek mie instan yang paling laris. Perintisnya adalah Salim yang berjualan bubur kacang ijo keliling sebagai makanan alternatif karena kelangkaan beras akibat krisis pangan pasca Perang Dunia Kedua. Racikan bubur kacang ijo Salim ternyata disukai. Salim lalu memutuskan membuka kedai sederhana di alun-alun Kuningan. Nah setelah pada tahun kemerdekaan barulah dibuat kayak semacam kios lah di situ. Nah akhirnya dibuat Burjo, lahirlah Burjo. Nah pada saat itu banyaknya orang-orang mengenal dari luar kota, kalau ke Jogja kita ke tempat Burjo ya, di sudut-sudut manapun ada. Sehingga karena apa? Pertama, itu yang membedakan ketika kita makan di sana sama makan di rumah itu udah beda. Ada sesuatu memang yang membuat ada nilai tersendiri gitu ya. Jadi kalau kita makan di Warmindo itu rasanya tuh mungkin karena tadi tempatnya atau tempat lingkungan yang berbeda, itu makanannya kita makannya tuh kayaknya asik aja gitu, makan enak gitu. Nah sehingga sekarang masyarakat udah menganggap bahwa Warmindo itu adalah tempat yang boleh dibilang kalau nggak ada restoran ya Warmindo aja lah kita kumpul gitu loh. Gitu. Warung Burjo dengan menu mie instannya lalu semakin disukai, dekat dengan keseharian kaum pelajar dan mahasiswa. Harganya yang terjangkau dan bikin kenyang sangat membantu anak-anak kos yang jauh dari rumah. Selain itu, Warung Burjo juga menjadi tempat tongkrongan yang asyik dan merakyat bagi generasi 80 sampai 90-an. Warung Burjo yang kemudian dikenal dengan Warmindo lalu merajalela di Jogja dan kota-kota lainnya, termasuk Jakarta. Bisnis Warmindo tak hanya digeluti oleh orang dari Kuningan, Jawa Barat saja. Salah satunya adalah Warmindo yang ada di bilangan Tomang. Pemiliknya yang bernama Sartono asli dari Kebumen, Jawa Tengah. Yang memulai bisnis Warmindo sejak tahun 1996 di Jakarta Barat karena dirasa menguntungkan. Tadi waktu itu belum ada nama, namanya Warkop. Jadi ada warung kopi, ada bubur kacang hijau, ada telur setengah mateng. Terus lama-lama warung saya tuh makin ini, akhirnya adik saya panggilin 2. Terus kami pun bikin nama spanduk Abang Ade. Situ Abang Ade itu dari tahun ke tahun tuh booming terus. Katanya luar biasa deh. Sampai yang semuanya saya rasakan. Saya sudah bisa ibadah haji, umroh, dan bahkan seiring kepopuleran mie instan di Indonesia, bisnis Warmindo kini semakin dilirik. Untuk menghadapi persaingan, para pemilik usaha ini berkreasi dengan menu mie instannya lewat penggunaan beragam topping dan tingkat kepedasan yang bisa dipilih konsumen. Bahkan untuk tingkat kepedasan pada level mie pedas mampus, ada Warmindo yang sengaja memberikan hadiah bagi pelanggan yang mampu menghabiskannya. itu saji udah siap, cuma diaduk-aduk doang begini. Dia Mas Gugunya teriak, siapa berani ngabisin mie saya 100.000. Tukang parkir langsung, bos. Silakan duduk. Mas Gugun melihat, habis bos, kasih uang 100.000, terus Mas Gugun pulang. Gua menggelepar-gelepar. Baju dilepas, berguling-guling di jalan di aspal itu. Terus sampai saya nutup, dia masih belum bisa bangun. Akhirnya adik saya, kamu rumahnya di mana?
di Tanggulono digendong bawa pulang. Pendapatan dari usaha Warmindo milik Sartono ternyata nggak main-main. Di hari biasa, Sartono bisa mendapat omset sekitar 20 juta rupiah. Sementara di akhir pekan, jumlahnya meningkat sampai 25 juta rupiah. Agar usahanya bisa berjalan mulus, Sartono sengaja menyetok cabai dan mie instan dalam jumlah banyak. 50 kilo udah dapet ya. Nggak, saya belanja cabai bisa 5 juta. Orang pada sama-sama belanja berani nanyain. Jualan apa sih bapak itu? Mie, asal mie. Tuh di Tomang tuh, kalau nggak percaya datang aja. Oh, yang dulu itu luar biasa. Yang dulu itu mie kita kalau hari-hari biasa 30 karton, 20. Kalau weekend libur tuh 30 karton. Kini mie instan sudah menjadi selera sejuta umat. Berbagai kalangan masyarakat menyukainya. Bahkan bisa dipastikan jika setiap orang Indonesia pernah mencicipi mie instan atau memiliki persediaan mie instan di rumah. Mie instan memang istimewa.